Saudara-saudari yang terkasih, tadi saya katakan setiap persoalan harus diselesaikan. Kita menghadapi persoalan yang paling besar. Tidak ada manusia mau mati, tetapi mau tidak mau akan mati. Ini persoalan. Namun persoalan ini juga harus kita hadapi. Tetapi kita tidak mungkin menyelesaikannya. Karena apa? Karena kita tidak berkuasa atas hidup. Yang berkuasa atas hidup hanya satu, Allah Sang Pencipta. Itulah sebabnya Allah Putra menjadi manusia yang mau menolong kita untuk menyelesaikan, mengatasi persoalan yang sangat besar bagi manusia itu. Karena Dia sebagai Allah berkuasa atas hidup. Menghadapi persoalan itu sebenarnya sederhana kelihatannya. Persoalan itu dihadapi dengan kesatria terbuka. Lalu kita teliti mana yang benar, mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dan kalau kita sendiri yang salah, kita harus berani mengakui ini salahku. Dan itu yang harus kita perbaiki. Tetapi menghadapi persoalan hidup mati, kita tidak mampu. Kristuslah yang atas nama umat manusia menghadapi kematian itu. Bukan untuk mati seterusnya, tetapi justru menghadapi kematian untuk menghidupkan kita. Untuk mengalahkan hidup. Untuk mengalahkan kematian supaya kita tetap hidup. Itulah yang terjadi dengan kebangkitan. Maka bagi kita umat Katolik, harapan akan kebangkitan adalah penyelesaian tentang persoalan yang paling hakiki bagi manusia itu, supaya kita bisa hidup abadi bersama Allah. Inilah satu-satunya iman kita yang menyelesaikan persoalan manusia yang besar itu, yaitu kita punya harapan untuk dibangkitkan bersama Kristus. Seperti kata Rasul Paulus tadi dalam bacaan kedua, bahwa semua yang satu dengan Adam akan mati, tetapi kita semua yang bersatu dengan Kristus, kita akan hidup. Maka kebangkitan Kristus menjadi satu-satunya jalan bagi kita, bahwa kita punya harapan. Kita bersama Kristus, tetapi kita juga sendiri harus berani menghadapi apa yang disebut kematian itu. Tetapi kita harus menghadapinya dengan bersama-sama Kristus. Kalau itu yang kita lakukan, kematian ini akan berarti kita akan kalahkan dan kita akan menang hidup dalam Kristus yang abadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kebangkitan itu pun akan terjadi pada kita, kita belum tahu. Tetapi yang utama bagi kita percaya bahwa itulah yang kita harapkan, supaya kita tetap bisa hidup abadi kalau kita mau dan berani mengalami kematian untuk dikalahkan bersama dengan Kristus sendiri. Dan dengan cara itulah kita akan mencapai apa yang kita harapkan. Maka pada hari ini kita berdoa bagi mereka semua yang telah
pulang kepada Tuhan. Kita tidak tahu apakah mereka semua juga tentu bagi yang beriman percaya akan kebangkitan ini, dan mereka mau menerima kematian bersama dengan Kristus sendiri. Inilah contoh dan teladan bagi kita supaya kita juga bisa berpegang. Kita manusia tidak menguasai dan tidak berkuasa atas hidup. Satu-satunya kalau kita percaya Kristuslah yang dapat mengembalikan hidup abadi itu kepada kita semua. Maka marilah kita dalam kurban Ekaristi ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menyatukan diri dalam kurban Kristus itu supaya kita selalu mempunyai harapan bahwa kita pun akan hidup, akan dibangkitkan bersama Kristus sendiri. Amin.